terjadi di hidupku. Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai menderita dalam Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat pada kitab Kolose 1, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kolose 1, ayatnya yang ke-24 dan 25. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebagai manusia adalah sebuah hal yang umum untuk kita tidak mau menderita. Bahkan demi menghindari hal tersebut, manusia melakukan berbagai hal yang sayangnya terkadang justru menimbulkan penderitaan bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa karena dosa, penderitaan adalah kenyataan universal yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Namun di dalam pandangan Alkitab, penderitaan orang percaya memiliki makna teologis. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai dengan 25, Rasul Paulus memberikan pandangan bahwa penderitaan tidak hanya menjadi bagian dari panggilan Kristen, tetapi juga merupakan sarana untuk menegaskan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Penderitaan dalam Kristus menjadi suatu kehormatan dan bagian integral dari kehidupan orang percaya. Di dalam Kolose 1 ayat 24, Rasul Paulus mengatakan bahwa sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu.
Ayat ini mencerminkan suatu sikap paradoks dari Paulus terhadap penderitaan. Pada saat menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara, Kolose 4 ayat 3 dan 18. Suatu keadaan yang secara manusiawi penuh dengan kesengsaraan. Namun, dia menyatakan bahwa penderitaan ini adalah alasan untuk bersukacita. Sukacita yang dimaksud bukanlah karena bentuk suatu penyangkalan atau hipnotis diri terhadap rasa sakit, tetapi sebuah kesadaran mendalam bahwa penderitaan yang dialami tersebut memiliki makna rohani dan kekal. Rasul Paulus menyebut penderitaannya sebagai cara untuk menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuh Kristus, yaitu jemaat. Pernyataan ini tidak berarti bahwa penderitaan Kristus di kayu salib kurang sempurna dalam hal penebusan dosa, sebab kematian Kristus adalah korban yang sempurna dan final. Sebaliknya, penderitaan Paulus adalah bagian dari penderitaan tubuh Kristus yang terus berlangsung sepanjang sejarah gereja. Dalam pengertian ini, gereja sebagai tubuh Kristus mengalami penderitaan dalam upaya untuk menjalankan misi Allah di dunia. Penderitaan yang dialami Paulus adalah wujud keserupaannya dengan Kristus yang mencerminkan pola hidup Kristus sendiri, yaitu menderita demi kemuliaan Allah dan keselamatan umat manusia. Di dalam ayat yang ke-25, Paulus melanjutkan dengan menegaskan bahwa penderitaannya tidak terpisahkan dari panggilan sebagai pelayan Injil. Kata pelayan berasal dari bahasa Yunani diakonos, mencerminkan kerendahan hati Paulus dan komitmennya untuk melayani gereja sebagai bagian dari panggilan Allah. Penderitaan Paulus sebagai pelayan Injil adalah bagian dari tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa penderitaan tidak datang sebagai suatu kebetulan atau hukuman atau mencari-cari masalah agar menderita, melainkan sebagai tugas ilahi yang diberikan kepada mereka yang dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Paulus menyadari bahwa penderitaan merupakan konsekuensi dalam membawa berita keselamatan kepada dunia yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, frasa menderita dalam Kristus mengandung arti yang sangat dalam. Pertama, penderitaan orang percaya adalah turut berbagian dalam penderitaan Kristus. Rasul Petrus menulis, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13. Karena Kristus telah menderita bagi kita, maka ketika kita juga menderita di dalam menjalankan iman percaya kita kepada Tuhan, penderitaan ini menjadi bukti bahwa kita sebagai orang percaya telah bersatu dengan Kristus, baik dalam kematiannya maupun dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Suatu pengalaman ilahi yang menunjukkan relasi kita dengan Allah. Yang kedua, penderitaan adalah sarana untuk pemurnian iman. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 17, Rasul Paulus menegaskan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah penderitaan ringan yang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melalui penderitaan, kedagingan kita disingkirkan, membentuk karakter kita, dan memperkuat ketergantungan kita pada Allah. Dengan demikian, penderitaan tidak hanya memiliki makna sementara tetapi juga kekal. Yang ketiga, penderitaan dalam Kristus adalah bagian dari kesaksian Injil. Ketika orang percaya menderita, walau tetap penuh iman dan sukacita, dunia melihat bukti nyata dari kuasa Allah yang bekerja dalam hidup mereka. Penderitaan menjadi sarana di mana Injil diberitakan, tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui kehidupan yang dihidupi dengan kesetiaan kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kolose 1 ayat 24-25 mengajarkan kita bahwa penderitaan dalam Kristus bukanlah tanda kekalahan, juga bukanlah penderitaan karena akibat dari kesalahan kita sendiri, melainkan penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Kristus, memurnikan iman kita, dan menjadi sarana untuk menyatakan Injil kepada dunia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghadapi penderitaan dengan sukacita,
pengharapan, dan kesetiaan kepada Allah. Penderitaan dalam mengikut Kristus adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, sebagaimana juga terdapat di dalam Matius 10 ayat 22, Yohanes 15 ayat 18 sampai 20, dan 2 Timotius 3 ayat 12. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghadapinya dengan perspektif yang berbeda dari dunia. Beberapa cara praktis untuk menghidupi panggilan ini adalah mengakui kedaulatan Allah dalam penderitaan, menggunakan penderitaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, berkomunitas dengan sesama tubuh Kristus, menjadikan penderitaan sebagai kesaksian, sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Ketika penderitaan datang, ingatlah bahwa kita tidak menderita sendirian. Kita menderita dalam Kristus yang telah lebih dahulu menderita bagi kita, dan bersama Dia kita akan dimuliakan. Karena itu marilah kita menjalani hidup ini dengan iman yang teguh, memandang kepada Yesus yang telah menjadi teladan sempurna dalam penderitaan dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada kesempatan ini. Kami kembali diingatkan bahwa karena dosa maka kami menghadapi dan mengalami penderitaan. Tetapi kami juga belajar bahwa penderitaan yang kami alami di dalam kami mengikut Tuhan adalah penyangkalan diri dan memikul salib. Seringkali kedagingan kami berontak ketika kami diperhadapkan pada proses hidup. Tetapi kami kembali diingatkan bahwa kami tidak berjuang sendirian. Engkau menyertai kami, menguatkan kami, dan memberikan kami penghiburan, sehingga kami tetap bersuka cita di tengah pergumulan yang kami hadapi. Berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat ya Tuhan, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam dan bersama dengan Tuhan, sambil memandang kepada Kristus, yang telah menjadi teladan sempurna dalam penderitaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.